Oke, assalamualaikum, berjumpa lagi di channel gue. Nah, di video kali ini gue bakalan coba ngebahas salah satu mitos atau cerita-cerita yang beredar di sekitaran Gunung Gede gitu kan. Nah, tempat apa aja sih gitu di Gunung Gede yang mengandung mitos, dan mungkin siapa aja penunggu di Gunung Gede yang mitosnya tersebar di masyarakat. Nah, kebetulan juga gue emang ada di sekitaran Gunung Gede. Nah, kayak apa aja mitosnya? Ya udah, ikutin aja. Nah, mungkin kalau kita ngebahas Gunung Gede, kita bahas dulu dari tempat mana aja sih gitu ya yang ada mitosnya, dan mungkin siapa aja sih penunggu tempat-tempat yang ada mitosnya itu. Nah, oke, kita mulai dari alun-alun Surya Kencana. Nah, alun-alun Surya Kencana di Gunung Gede katanya merupakan sebuah alun-alun yang dibangun oleh Pangeran Surya Kencana dan bangsa Jin. Nah, kalau kalian belum tahu, jadi Pangeran Surya Kencana ini ialah putra dari Pangeran Arya Wiratanudatar yang katanya mempunyai istri Putri Jin. Nah, jadi kisahnya yang beredar, Pangeran Arya Wiratanudatar ini ialah pendiri kota Cianjur kan ya. Nah, terus katanya menurut legenda yang sampai sekarang tersebar, beliau yaitu Pangeran Arya Wiratanudatar pernah pas waktu menjabat menjadi Bupati Cianjur, beliau pernah menikah dengan seorang wanita yang cantik jelita pastinya. Tapi pas mereka menikah katanya, si wanita memberi syarat kepada Pangeran Arya Wiratanudatar kalau nanti beliau pulang ke rumahnya, beliau harus mengetuk pintu rumahnya sebanyak 3 kali. Nah, ceritanya Pangeran Arya Wiratanudatar setuju aja kan ya. Nah, pas sampai suatu ketika Pangeran Arya Wiratanudatar ini lupa mengetuk pintu pas sudah nyampe rumahnya. Nah, pas beliau masuk ke rumahnya, beliau melihat sosok jin secara langsung, dan ternyata sosok jin itu ialah istrinya. Jadi istrinya yang tadi gitu kan, yang katanya belum persiapan dalam bentuk manusianya. Nah, jadilah anak mereka ini Pangeran Surya Kencana, atau kita lebih kenal dengan nama Eyang Surya Kencana gitu kan. Nah, lanjut. Nah, katanya juga Pangeran Surya Kencana ini memiliki 2 orang putra. Nah, yang pertama itu Prabu Sakti, dan yang kedua Prabu Siliwangi. Nah, yang gua nggak tahu ini Prabu Siliwangi ini raja yang ada di dataran Sunda atau bukan gitu. Itu yang gua nggak tahu. Ini kita ngomongin mitos nih ya. Jadi katanya Pangeran Surya Kencana ini memiliki kayak semacam petilasan. Nah, yang berupa batu besar menyerupai pelana kuda gitu kan. Dan katanya juga sampai saat ini petilasannya masih ada di sekitaran alun-alun. Dan konon katanya juga dijaga oleh sesosok jin yang bernama Mbah Layang Gading. Nah, di kawasan hutan yang mengitari alun-alun Surya Kencana juga katanya ada sebuah situs kuburan kuno. Nah, ini juga katanya tempat bersemayamnya Prabu Siliwangi. Nah, gua sih nggak terlalu tahu ya tempatnya di mana gitu, tapi emang banyak cerita soal makam ini. Nah, sampai dulu pernah tetangga gua pas waktu naik ke Gunung Gede, itu kan barengan sama penziarahnya. Nah, pas udah sampai di atas, mereka pisah gitu kan sama penziarah. Dan terus katanya tiba-tiba juga mereka disamperin sama kayak sesosok orang yang berpakaian kayak tentara, tapi kayak tentara Belanda zaman dulu katanya. Nah, terus si tentara ini nanya sama tetangga gua soal orang yang ziarah tadi, sambil marah-marah pastinya. Jadi dia tuh ngomongnya kayak gini. Katanya, "Jang, lu lihat tadi nggak orang yang ziarah kesini?" katanya. Kata tetangga gua, "Enggak Pak, enggak lihat," gitu kan. Nah, terus si tentara ini bilang lagi katanya, "Ngapain sih pada ziarah ke sini?" katanya. "Ziarah ke siapa sih ke sini?" gitu kan. Sambil marah lah gitu ya, sambil marah. Nah, terus si tentara ini bawa semacam kayak sajen yang tadi dibawa sama penziarah. Nah, kebetulan salah satu sajen itu ada yang bawa buah kelapa. Nah, sambil marah si tentara ini nawarin sama tetangga gua buah kelapanya gitu kan. Kata dia, "Jang, mau nggak buah kelapanya, Jang?" gitu kan. Nah, terus kata tetangga gua jawab, "Iya Pak, boleh," gitu kan. Nah, itu si kelapa diketuk pakai ujung pistol si tentara tadi, dan katanya si kelapa langsung belah 2 coba. Nah, tetangga gua kan awalnya nggak ngerasa aneh, ya mungkin ini kayak semacam sirup gitu ya, atau apalah ilmu dari dunia jin. Nah, terus si tentara ini nanya lagi ke tetangga gua katanya, "Jang," katanya, "mau ngemping bukan?" Kata tetangga gua, "Iya Pak," katanya, "mau ngemping." Terus si tentara bilang gini sama tetangga gua, "Jang," katanya, "kalau nanti bikin tenda," katanya, "kamu bikin tendanya di atas pancuran ya," katanya.
Nah, kalau lu nggak tahu atas pancuran, mungkin ini fotonya kayak gini nih. Nah, di sini nih. Nah, nurut ajakan tetangga gua sama si bapak tadi. Nah, pas kemalamannya kebetulan ada badai. Dan katanya semua tenda yang ada di daerah situ pada rusak. Maksudnya pada berhamburan gitu. Nah, kecuali tenda dia gitu. Ya mungkin agak aneh atau agak kayak yang cerita bohong, tapi itu tetangga gua cerita sendiri gitu. Nah, di lokasi ini katanya ada banyak situs dan peninggalan bersejarah juga yang bahkan dikeramatkan oleh penziarah. Nah, masyarakat sekitar juga meyakini bahwa Pangeran Surya Kencana ini masih bermukim di sekitar Gunung Gede dan menjadi penguasa bangsa jin katanya. Makanya sampai sekarang mitos itu emang masih beredar banget kalau kalian misal tanya sama penduduk sekitar. Nah, selain cerita tetangga gua tadi, ada juga cerita dari beberapa pendaki yang ada di sekitar alun-alun Surya Kencana katanya. Jadi katanya sering mendengar kayak suara kaki kuda gitu kan, yang diyakini itu ialah pasukan jin yang lagi ngawal Pangeran Surya Kencana katanya. Nah, di lain momen banyak penganut juga dari kaum Sunda Wiwitan yang melakukan ritual dan bertapa di gua-gua di sekitaran Gunung Gede pastinya. Makanya emang situs Gunung Gede ini bisa kita sebut banyak mitosnya, banyak ceritanya juga. Nah, karena emang adalah beberapa orang yang menjadikan Gunung Gede ini kayak pusatnya untuk ritual gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut ke Gunung Gede Pangrango gitu. Nah, jadi ada mitos juga nih di Gunung Gede Pangrango. Jadi katanya kalau setiap pendaki yang membaca in memoriam, jadi mungkin in memoriam itu apa ya, kayak semacam kenangan di atas atau apa gitu lah ya. Nah, katanya mitosnya si pendaki itu bakalan tersesat. Nah, ini kita bicara mitos ya. Bener apa enggak sih kita nggak tahu, tapi ini pernah kejadian. Nah, soalnya ada juga cerita yang tersebar tentang sekelompok pendaki yang tersesat gitu, dan katanya berjalan tak tentu arah, jadi nyasar gitu kan, terus masuk ke dalam hutan yang katanya rimbun gitu. Ada juga yang nyasar sampai ke jurang gitu, dan sampai melihat jembatan reot gitu, dan sampai dicerita ini si pendaki ini terpisah dengan rombongan lain gitu. Jadi mungkin dia yang baca sekelompok pendaki, dan mungkin dia bareng juga turunnya sama pendaki yang lain, dan ternyata si pendaki yang tadi yang bacain memoriam ini tersesat gitu. Tapi katanya untung ada beberapa temannya yang ikut juga tersesat. Nah, untungnya katanya mereka sampai di pos kandang badak, dan itu pun mungkin dari tersesat tadi ya udah nyasar ke sana sini dulu gitu. Nah, ternyata katanya jalan yang mereka ambil itu ialah jalan yang udah agak kepake. Jadi maksudnya itu jalur yang dulu gitu kan, jalur pertama. Nah, makanya banyak banget jalur ekstrim yang berbahaya gitu kan, dan bagi pendaki dan udah nggak digunakan lagi. Karena mungkin emang itu jalur yang udah lama ya, dan udah dibikin jalur lagi, jadi emang terkesan ekstrim walaupun emang itu dulu sempat digunakan juga sama pendaki. Nah, mitos lain di Gunung Pangrango ini ialah sering adanya penampakan macan dan kuntilanak katanya. Nah, katanya orang-orang yang gak sopan gitu kan, dan mungkin buang air sembarangan gitu, katanya bakal melihat penampakan itu ya, kedua itu mungkin di Gunung Gede Pangrango. Ya ini cuma mitos sih, tapi benar apa enggaknya mungkin ini pernah kejadian juga sama beberapa pendaki. Nah, oke, kita lanjut lagi ke mitos berikutnya, mungkin tempat berikutnya. Nah, kita lanjut ke mitos yang ada di Curug Ciberem ya. Ini masih ada di kawasan Gunung Gede Pangrango atau di kawasan Gunung Pangrango. Nah, di kawasan ini katanya terdapat patilasan makam Eyang Haji Mintarsa. Nah, patilasan ini pas ada di tengah-tengah air terjun Ciberem. Nah, kalau lu pernah misal ke air terjun Ciberem, lu pasti pernah lah lihat batu besar yang ada di bawah air terjun Ciberem. Nah, jadi katanya batu besar yang ada di tengah-tengah air terjun ini itu ialah sosok dari perwujudan seorang petapa sakti gitu kan. Ya emang ini nggak masuk akal sih ya mitosnya, cuma itu beredar juga di masyarakat. Nah, karena terlalu lama katanya dan tekun bertapa, nah katanya sosok ini pun berubah menjadi batu. Ini sih halu banget kalau zaman sekarang kita ceritain. Mungkin kalau zaman dulu ya orang percaya-percaya aja gitu ya. Dan ingat, ini mitos gitu, jangan terlalu percaya lah ya, walaupun ini emang tersebar di masyarakat.
Nah mungkin masih banyak ya seputar mitos terkait kawasan Gunung Gede gitu kan, atau Gunung Pangrango, misal kayak Bukit Selawe Jajar. Terus ada juga kuburan di dekat Curug Ciberem, kalau misal lo tahu di situ tuh ada kuburan sebenarnya. Dan ada juga kayak semacam gua kelelawar yang dekat sama jalur pendakian ke Curug Ciberem. Dan mungkin banyak banget lah pokoknya mitos terkait atau cerita-cerita yang terkait tentang Gunung Gede atau Gunung Gede Pangrango yang nggak bisa gue ceritain semuanya karena mungkin ya keterbatasan gue juga. Dan ini adalah mitos-mitos yang emang udah beredar banget, terutama di daerah gue, yaitu di daerah Gunung Gede, intinya kayak Cibodas gitu dan sekitarnya. Ya mungkin yang lain bisa lu ceritain juga, kalau emang lu punya cerita yang lain lu bisa komen di bawah. Dan mungkin udah aja, makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.